sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ini bukan sebuah kepistaran akan tidak bermanfaat apa-apa jika dia tidak bisa berguna untuk orang. Jangan orang pintar itu rendah hati, saudara. Sudahkah talenta yang Tuhan kasih, sudahkah kemampuan yang Tuhan kasih, sudahkah kepintaran yang Tuhan kasih itu berguna untuk sesama orang? Kita tidak mampu berkhotbah, kita tidak mampu melayani di atas mimbar, tapi kita mampu untuk berdoa menjadi orang yang berguna bagi kepentingan Tuhan. Maka ketika kita mulai dari sekarang, saudara, maka kita akan menjadi orang yang berguna bagi orang percaya. Saudara, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan tentang kebenaran firman Allah yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke 24 sampai 28. Ini berbicara atau menceritakan tentang seorang yang bernama Apolos. Saya tidak akan lama berkhotbah hari ini, tetapi ada satu perenungan yang menjadi sebuah pelajaran bagi saya pribadi, dan saya harap ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Alkitab memperkenalkan Apolos sebagai seorang yang luar biasa. Ayat 24 dia bilang begini, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Saudara, Apolos ini adalah seorang yang sangat memiliki spesifikasi pelayan yang luar biasa. Dia seorang yang fasih bicara. Kepercayaan zaman dulu, saudara, seseorang yang fasih bicara itu identik dengan orang yang pintar, saudara. Orang yang fasih bicara itu identik dengan orang yang pintar, sehingga orang yang pendiam dianggap tidak pintar. Tetapi lama-kelamaan paradigma itu bergeser dengan beberapa hal, kecerdasan majemuk dan segala macam. Tetapi saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa orang yang memiliki kosakata atau kata-kata yang lebih banyak dari orang lain itu biasanya orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, saudara. Fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ini bukan spesifikasi pelayan yang biasa-biasa, tapi dia seorang pelayan Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia mengajar firman Tuhan, dia seorang yang pintar. Boleh saya katakan dia seorang yang pintar. Tetapi saudara, ada satu hal yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Saya melompat saja di ayat yang ke-27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Nah, perenungan kita hari ini, saudara, adalah menjadi orang yang pintar dan berguna bagi orang percaya, saudara. Kita lihat di dunia hari ini banyak sekali orang pintar, saudara. Orang yang punya IT di atas rata-rata, orang yang pintar IT, orang yang pintar main musik, bahkan orang yang pintar berkhotbah, saudara. Tetapi tidak banyak yang berguna bagi orang lain, saudara. Sebuah kepintaran akan tidak bermanfaat apa-apa jika dia tidak bisa berguna untuk orang lain. Dalam konteks pelayanan, saudara, sebuah keahlian, sebuah talenta, sebuah kemahiran, sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang, jika tidak diaplikasikan untuk kebahagiaan orang lain, untuk kegunaan bagi setiap orang percaya, maka di mata Tuhan orang itu sebenarnya bukan seorang pelayan dan bukan orang Kristen yang berguna di mata Allah, saudara. Apolos orang yang pintar. Banyak hari ini orang berpikir bahwa pintar saja cukup, menjadi orang yang fasih bicara cukup, menjadi orang yang mahir dalam beberapa teori, bahkan dalam konteks-konteks Alkitab itu cukup. Tetapi saudara, pertanyaan mendasar adalah, sudahkah kita menjadi orang yang pintar, yang berguna bagi orang lain, saudara? Ini penting. Penting, saudara punya kemampuan main musik, tapi tidak berguna bagi pelayanan, itu suatu hal yang sama sekali gelap di mata Tuhan. Saudara punya kemampuan berdoa, tapi saudara tidak bermanfaat, tidak berdampak bagi pelayanan, bagi orang percaya, itu sama sekali tidak berguna, saudara. Saudara, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa si Apolos ini menjadi seorang yang berguna? Apolos memiliki satu sifat yang jarang dimiliki oleh orang pintar, saudara.
dia seorang yang pintar, tetapi ayat 26 bilang begini, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Apolos ini seorang yang mahir kitab suci, seorang yang paham kitab suci, seorang yang pintar. Tetapi ketika dia mau merendahkan diri diajarkan oleh orang lain, maka disitulah letak dia berguna bagi orang percaya. Amin. Dia memiliki hal yang jarang dimiliki orang pintar. Jarang orang pintar itu rendah hati, saudara. Jarang, saudara. Apalagi dia merasa diri paling pintar. Tetapi Aquila dan Priscilla ini orang biasa, saudara. Ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang saya bisa katakan bahwa mereka dari orang awam yang dipilih Tuhan. Tetapi Apolos itu dalam level yang berbeda. Dia orang yang pintar, fasih dalam pengajaran Alkitab. Tetapi ketika dilihat Priscilla dan Aquila ada pengajaran-pengajaran yang masih kurang, mereka mendidik si Apolos. Mereka mengajar, menjelaskan apa hal yang kurang. Apolos lakukan apa, saudara? Apolos mendengarnya, saudara. Tidak dicatat dalam Alkitab berapa lama dia dijelaskan, berapa lama dia diajarkan. Tetapi ayat selanjutnya berkata, Apolos menjadi orang yang berguna bagi orang percaya. Kepintaran itu adalah sesuatu yang dikejar oleh semua orang, saudara. Ketika anak kita lahir, kita kasih minum susu, kita kasih vitamin, kita beri apapun supaya dia apa, saudara? Supaya dia pintar. Tetapi saudara, ada satu hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki, yaitu pertanyaannya, ketika dia jadi orang pintar, mampukah dia berguna bagi bangsa dan negara? Itu terlalu jauh, saudara. Persempit lagi. Mampukah dia berguna untuk pelayanan, saudara? Mampukah dia berguna untuk orang percaya, bahkan orang seiman, saudara? Didik anak-anak kita, keluarga kita untuk berguna dulu dalam gereja, berguna dulu bagi sesama orang beriman, sesama orang percaya. Baru kita berpikir untuk membahagiakan orang lain di luar komunitas kita, saudara. Artinya apa, saudara? Semua kemampuan kita, talenta, kepandaian kita, apa yang Tuhan berikan, semua kemampuan itu aplikasikan sepenuhnya untuk kepentingan orang-orang percaya. Jika kita dikaruniakan kekayaan, kita punya kekayaan, aplikasikan, penuhi dulu kebutuhan orang percaya, berguna dulu bagi saudara seiman. Jangan berguna bagi orang lain, tidak berguna bagi orang percaya. Kita punya kemampuan, kita punya pangkat, punya posisi, punya kepandaian, pakai itu untuk kepentingan Tuhan, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya ikut acara, saudara. Ini firman Tuhan di KPR, saudara. Saya melayani musik, saudara. Saya berpikir di usia 40 tahun ini saya mungkin akan tergantikan dalam pelayanan musik. Tetapi saudara, ternyata ketika saya mau bermain musik, banyak jemaat Tuhan diberkati. Ketika saya mendengar firman Tuhan ini, saudara, seakan-akan firman Tuhan ini menegur saya, sudahkah engkau berguna? Engkau pintar, tapi apakah engkau berguna bagi orang percaya? Saya melihat pelayanan saya, saudara. Saya main musik dari usia 15 tahun sampai sekarang 40 tahun, saudara. Berarti ada sekitar 25 tahun saya melayani Tuhan. Pertanyaannya, saya sudah berguna bagi orang percaya atau tidak, saudara? Langsung saya menintrospeksi diri saya, saudara. Saya melihat ke dalam diri saya, apakah saya sudah berguna bagi orang percaya? Banyak orang Kristen memiliki kemampuan, mungkin main musik luar biasa, dia lebih jago dari saya, tapi dia pakai di kafe, saudara. Dia tidak pakai dalam konteks beribadah. Ada teman saya jago dia main musik, saudara. Dia kalau main kongko-kongko sama teman-teman, main musiknya luar biasa. Tapi kalau panggil melayani di gereja, saudara, dia hitung-hitungan. Dia tidak mau memakai, dia pikir ke gereja nggak dibayar juga. Kemampuan saya, saudara, dari 15 tahun itu nggak pernah saya dibayar dengan kemampuan main musik saya hari ini, saudara. Tetapi itu pertanyaan itu ada dalam hati kita masing-masing. Alkitab katakan menjadi seorang yang sangat berguna, saudara. Menjadi seorang yang sangat berguna dengan kompetensi, dengan kemampuan kita dalam hidup kita, saudara. Apolos ini menjadi sukses bersama dengan Tuhan. Banyak dari kita berpikir mungkin apa kemampuan saya? Saya yakin dan percaya tidak ada satupun kita yang tidak memiliki kemampuan yang Tuhan karuniakan. Kalau kita berkaca dari contoh talenta, saudara, ada hamba yang dikasih 1 talenta, dia nggak mau kembangkan talenta itu. Saudara, talenta itu
Talenta itu kalau dihitung secara keuangan, saudara, talenta itu mata uang yang kurang lebih nilainya satu talenta itu sekitar 6.000 dinar, saudara. 6.000 dinar. Kalau 6.000 dinar, kalau padanannya zaman dulu itu, saudara, 1 dinar itu upah seorang pekerja sehari, saudara. Kalau sekarang pekerja sehari sekitar berapa? 125 atau 120 lah kita bulatkan. Kalau dia 6.000, saudara, berarti kalikan saja 6.000. 120 kali 6, 6 kali 2, 12, 72. Sekitar 72 juta ya. Sekitar 72 juta. Besar talenta itu, saudara. Bayangkan, kita mungkin berpikir talenta yang kita miliki cuma satu, tetapi kalau dihitung-hitung secara manusia itu besar sekali. 72 juta itu 6.000 dinar itu 6.000 hari kerja, saudara. 6.000 hari kerja artinya apa, saudara? Itu gaji, kalau saya hitung itu gaji sekitar 3 kali 6, 18 tahun, saudara. Karena 1 tahun itu 365 hari, 3 tahun sekitar 1.000, berarti sekitar 3 kali 6 ada 18 tahun. Bayangkan, talenta yang Tuhan kasih ke hamba ini, 1 talenta itu adalah dana yang seharusnya dia kumpulkan kerja selama 18 tahun. Asik toh dia masih menganggap remeh pemberian itu, saudara. Banyak orang Kristen hari ini menganggap remeh pemberian Tuhan. Saya cuma dikasih karunia berdoa. Buat apa gunanya untuk orang percaya? Tapi ingat, saudara, mungkin bagi saudara itu hal biasa, tapi di mata Tuhan itu senilai dengan 18 tahun saudara bekerja. Amin. Saya kasih contoh begini, saudara. Contohnya saya main musik. Saya punya beberapa teman yang juga tahu main musik, saudara. Saya nggak mau kasih contoh orang lain. Ketika mereka main musik, saya di bawah, saudara. Saya merasakan sekali ibadah ini kayak nggak ada apa-apa. Ternyata bukan cuma saya aja, beberapa teman juga merasakan yang sama. Tapi kalau saya yang main dengan alat musik yang sama, dengan kapasitas yang sama, saya main, puji Tuhan, hadirat ada. Tetapi saudara, itu bukan masalah saya lebih jago atau tidak, saudara. Tetapi ketika saya bermain musik, saya tahu talenta ini pemberian Tuhan, saya kembalikan untuk Tuhan. Maka setiap kali saya main musik, saya tidak anggap saya sementara melayani manusia. Betul, saudara. Saya anggap saya sementara melayani Tuhan. Saya berikan yang terbaik. Setelah main musik, saudara, saya main musik malamnya, besok pagi lagi di ibadah, saya main musik. Malamnya ada ibadah di rumah om saya main gitar, saudara. Sampai sini saya antar anak, saya antar keluarga, bawa mobil, saya langsir mereka ke apa. Pagi-pagi, saudara, tangan saya sakit. Saya dia mungkin tangan saya di dalam itu seperti urat besar yang bergerak. Di situ saya sadar, saudara. Saya sudah 40. Saya sudah 40 tahun dan saya main musik gak pernah rasa seperti itu. Saya bersyukur kepada Tuhan, sampai batas kemampuan saya masih bisa memberikan yang terbaik untuk kepentingan Tuhan. Saya tahu ada batasnya. Talenta itu ada batasnya. Kecakapan itu ada batasnya. Kemahiran itu ada batasnya. Ketika urat-urat mulai bergerak dengan sendiri, saya tahu saya sudah mendekati final dalam pelayanan saya, saudara. Khususnya main musik. Saya merasa saya sudah capek, saudara. Jangan saudara pikir main musik gak capek. Capek sekali. Saya rasa tiap kali main musik, saya selalu bilang ke istri saya capek. Dipijat. Padahal cuma main musik. Dulu, saudara, waktu masih muda, saya main musik pun 1 minggu 3 kali KPR itu, saudara, itu gak masalah. Sambil berdiri pula. Kalau di KPR, apalagi saya dapat satu pengkhotbah, saudara, dari awal sampai akhir ibadah itu, selama ibadah hampir 3 jam itu, keyboard itu gak pernah berhenti, main terus, saudara. Karena pendeta itu kalau dia khotbah, dia kepingin ada iringan keyboard sementara dia khotbah. Jadi sambil dia khotbah, dia nyanyi penyembahan. Itu sampai habis. Terus hobi sekali naik chord dia, naik tone, saudara. Itu susah sekali untuk pemain musik. Naik, saudara. Sakit kepala sepanjang ibadah. Saya rasa, saudara, setelah saya melihat, mengintrospeksi diri saya dapati bahwa itu pun saya rasa belum terlalu berguna bagi orang percaya, saudara. Karena banyak jemaat Tuhan yang masih merasa belum diberkati dengan permainan musik saya. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah talenta yang
yang Tuhan kasih, sudahkah kemampuan yang Tuhan kasih, sudahkah kepintaran yang Tuhan kasih itu berguna untuk sesama orang percaya? Itu dulu. Galatia 6 ayat 10 dia bilang begini, karena itu saudara-saudara, selama masih ada waktu bagi kita, maka berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara kita seiman, saudara. Itu yang paling penting dalam pelayanan Kristen, saudara. Oleh sebab itu, saya mendorong jemaat Tuhan, anak-anak, orang tua dan semuanya, mendorong bahwa aplikasikan seluruh kemampuan kita apa yang kita miliki. Pertama, untuk kepentingan saudara seiman, untuk kepentingan komunitas Tuhan, untuk kepentingan gereja Tuhan, untuk kepentingan Tuhan semata-mata. Baru kita keluar dan memberkati bangsa-bangsa, saudara. Saya suka dengan gerakan doa untuk bangsa-bangsa. Taruh peta dunia, berdoa. Tapi saya mau tanya, saudara, apakah tetangga kita sudah kita doakan? Berdoa untuk Palestina dan Gaza. Pertanyaannya, tetangga sudah didoakan? Itu paling penting dulu, saudara. Rekan segereja ketika dia nggak ibadah, kita cari nggak dia, saudara. Itu hal sepele sebenarnya. Bagi anak-anak sekolah minggu, waktu mau Selasa Gembira, waktu pergi ibadah, pernah nggak jemput teman? Terus anak-anak diajarkan kibarkan bendera Palestina, saudara. Berdoa untuk Ukraina dan segala macam. Indonesia sendiri tidak didoakan, saudara. Itu hal yang bagi saya ironi, saudara. Marilah kita sama-sama berpikir sempit saja dulu, saudara. Tuhan datang kepada seluruh dunia, tetapi kasih karunia keselamatan itu hanya melekat kepada orang yang mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kasih karunia itu umum, tetapi keselamatan itu khusus, hanya kepada orang tertentu yang mau diselamatkan, saudara. Bakat itu khusus kepada semua orang. Semua orang bisa pintar, tapi untuk jadi sangat berguna bagi orang percaya itu hanya khusus, hanya beberapa orang saja, saudara. Saya diberkati dengan khotbah ini. Khotbahnya sederhana, saudara, tapi sampai malam saya nggak bisa tidur, saudara. Karena berapa kali dalam hidup kita mencoba menghindar dari pelayanan, mencoba menghindar dari segala sesuatu, saudara. Kalau bilang kekecewaan, saudara, saya sama ibu pendeta bisa kecewa dengan keadaan pelayanan di sini. Tetapi saudara, sebagai pelayan Tuhan, saya rasa saya belum terlalu berguna untuk jemaat. Dengan apa yang sudah saya lakukan, dengan apa yang sudah kami lakukan, kita belum terlalu berguna. Firman Tuhan menegur kita hari ini, saudara. Jawab pertanyaan ini dalam hati kita. Sudahkah kita berguna untuk orang percaya? Itu penting, saudara. Firman Tuhan ini datang kepada kita maupun kepada semua kita, mau pendeta, mau jemaat biasa, mau siapapun kita, saudara. Firman ini datang kepada kita. Sudahkah kita berguna, saudara? Pak Apolos ini contoh yang paling baik. Dia orang pintar. Saya juga ingin anak-anak saya pintar, tapi berguna, saudara. Orang pintar punya kecenderungan untuk tidak berguna. Antisosial, saudara lihat kalau kutu buku, orang pintar tuh ada identitasnya kutu buku. Sudah nggak bergaul, kita nggak berteman, saudara. Berteman dalam kadar-kadar rencana Tuhan, saudara. Pertemanan yang memberkati, pertemanan yang saling menopang dalam iman, pertumbuhan iman, itu yang paling penting, itu yang diutamakan, saudara. Boleh berteman, saya suka berteman, saudara. Tetapi jika pertemanan itu tidak membawa saya dekat dengan Tuhan, maka saya lebih mencari pertemanan yang membawa saya dekat dengan Tuhan. Itu hidup saya, saudara. Sebagai seorang pelayan Tuhan, saya berpikir seperti hari ini saya mengangkat diri saya sebagai contoh, saudara, untuk perbandingan dengan Apolos. Selanjutnya, saudara, silakan saudara di rumah lihat perbandingan kita dengan Apolos. Sudahkah saya menjadi orang Kristen yang berguna bagi orang Kristen? Saudara, kalau nonton TV sekarang, saudara, itu PBB sekarang sementara giat-giatnya, saudara, memvoting untuk pembebasan Palestina. Kita berdoa untuk itu, saudara. Tapi yang paling penting, doakan dulu pelayanan ekumenik. Ada orang yang jarang ibadah. Tiap pagi saya sama ibu berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tiap pagi, kalau saudara lihat rumah itu mati lampu, 4:30 itu pasti nyala lampu itu. Kita berdoa, kita doakan. Tidak jemu-jemu entah Tuhan jawab kapan, itu urusan Tuhan. Yang harus kita lakukan berdoa. Kita minta kepada Tuhan, jadikan diri kita orang yang berguna. Mungkin kita tidak mampu berkhotbah, kita tidak mampu melayani di atas mimbar, tapi kita mampu untuk berdoa. Berdoa menjadi orang yang berguna bagi kepentingan Tuhan, saudara. Mungkin kita punya kemampuan lebih, bisa jadi pemain musik, singer dan segala macam, itu
Tetapi saudara, ketika pelayanan itu tidak berguna bagi semua orang percaya, maka pelayanan itu akan jadi ajang show off, saudara. Akan jadi ajang pamer untuk orang lain, saudara. Saya dari umur 15 tahun melayani Tuhan, saya sudah lihat beberapa pemimpin pujian itu jatuh. Dia kalau pimpin pujian, show off. Saudara, kalau lihat pemimpin pujian yang aliran karismatik dia apa itu, segala macam perhiasan mau dipakai, segala macam baju mau dipakai, saudara. Saya sudah lihat berbagai macam pemimpin pujian, tapi beberapa juga jatuh. Kenapa, saudara? Dia hanya melayani, hanya kelihatan melayani, sungguh-sungguh ketika dia melayani. Tapi coba kalau dia duduk di bawah, saudara, dia tidak topang teman yang melayani di atas. Pemain musik, ketika main musik duduk di situ. Ketika firman Tuhan, dia keluar main HP di luar. Itu pemain musik. Itu berlaku untuk seluruh gereja sepertinya. Ketika main musik, segala macam hal dia mau bikin, kelihatan sungguh-sungguh. Tetapi ketika selesai main musik, duduk di luar main HP. Nanti pendeta panggil baru masuk lagi. Kalau saya lihat saya melayani, saya nggak pernah turun dari mimbar. Itu komitmen saya, saudara. Dari masih remaja sampai hari ini, saya nggak pernah turun dari mimbar. Mimbar itu kiblat saya untuk melayani Tuhan. Di mana saya melayani, di situ saya pernah dulu kasih pendalaman Alkitab ke pelayan-pelayan di dalam era perjanjian lama. Di tabernakel itu, saudara, semua orang yang melayani, mau dia penjaga pintu, mau dia pelayan altar, mau dia penjaga lampu, segala macam, saudara, Alkitab catat mereka ada di situ selama beribadah itu berlangsung, saudara. Gak kemana-mana mereka, saudara. Oleh sebab itu saya menganjurkan, saya mengajarkan kepada para pelayan bahwa ketika melayani, di mana kita melayani, di situ sampai selesai ibadah. Bahkan penunggu pintu, saudara, penerima tamu, dia akan ada di situ sampai ibadah selesai, berdiri di situ, saudara. Pemain rebana pun di situ seharusnya. Singers pun di situ. Di mana dia melayani, di situ. Dia tidak boleh beranjak dari tempat dia melayani, karena namanya melayani, saudara. Saudara lihat waiter yang ada di rumah makan, bar, segala macam. Saya sekolah pariwisata, saudara, jadi saya tahu itu. Mereka kalau melayani, saudara tahu mau cari di mana waitersnya. Nggak tiba-tiba saudara cari di WC dia ada, nggak. Saudara tahu di mana stand atau di mana desknya waiter ini, saudara. Resepsionisnya di mana di hotel. Kemudian mau cari orangnya di mana, karena mereka ada di situ, saudara. Saudara pernah lihat seorang bellboy, saudara, yang berdiri di depan pintu untuk menyambut kita. Dia angkat koper kita, saudara, sampai di kamar. Kemudian ada pelayanan room service itu, saudara. Pelayan ruangan itu, mereka akan mengatur ruangan sedemikian rupa sampai orang yang mau menginap itu ada di situ, saudara. Itu pelayanan, saudara. Ketika kita terlibat dalam pelayanan, baik kalau kita orang pintar, tetapi ingat, saudara, harus berguna. Amin. Mari kita jadi jemaat Tuhan yang berguna. Jangan terlalu luas berpikir tentang kasih karunia Tuhan. Jangan terlalu berangan-angan untuk memberkati dunia, sementara keluarga kita sendiri, saudara. Sudah berapa kali anak sakit kita doakan? Anak sakit kita gak perhatikan. Ada orang tua begitu, anak sakit dia bingung-bingung, padahal kita catat doa orang benar besar khasiatnya. Banyak orang Kristen mendewakan pendeta, panggil pendeta untuk doakan, tapi dia sendiri padahal bisa mendoakan, saudara. Oleh sebab itu mari kita berpikir sempit dulu tentang bagaimana berguna bagi orang percaya dalam rumah dulu, saudara. Sudahkah saya jadi bapak yang berguna bagi anak-anak? Sudahkah saya jadi ibu yang berguna bagi anak-anak? Sudahkah saya menjadi anak yang berguna bagi orang tua? Itu dulu, saudara. Ketika sudah berguna, kita keluar ke tetangga. Sudahkah kita menjadi tetangga yang berguna? Kita keluar lagi, sudahkah kita menjadi orang di dalam gereja yang berguna? Kita keluar lagi, sudahkah kita menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat? Sudahkah kita menjadi orang yang berguna di tengah-tengah dunia? Maka ketika kita mulai dari sekarang, saudara, maka kita akan menjadi orang yang berguna bagi orang percaya. Amin. Kebenaran firman Allah.